معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Nah, sekarang kita lihat kekeliruan dalam sholat tarawih. Dibaca. Tidak perlu membaca niat puasa Ramadan secara berjamaah atau dikomandoi karena letak niat dalam hati. Biasa membaca niat berjamaah ini dijaharkan setelah sholat witir. Biasa kalau kita lihat di tengah-tengah jamaah kita, baca niatnya itu dijaharkan. Ya, dijaharkan itu apa? Dikeraskan. Saran saya tidak perlu. Namun ingat nih, jenengan ngaji di sini bukan paksaan. Saya cuma memberitahu, pemberitahuan, bukan pemaksaan. Urusan jenengan masing-masing. Yang penting saya sudah sampaikan ilmu. Urusan jenengan di hadapan Allah. Saya jelaskan ini nggak boleh, ini haram, ini baiknya tidak boleh, tidak ada tuntunan. Urusan masing-masing. Ya, tanggung jawab masing-masing. Jadi jangan takmir sini malah, waduh, terus kepiye ya. Penting kan saya sudah jelaskan. Siapa suruh ngaji? Paham nggih? Yang ngaji ya harus resikonya gini, diterangkan biar tahu ini benar, ini enggak. Kalau enggak jenengan enggak akan pernah paham. Jadi enggak apa-apa kesinggung, enggak apa-apa nggih? Iya, ya resiko ngaji yo disinggung-singgung orang. Kalau enggak kesinggung ya apa manfaatnya ngaji? Ada yang ceramah kok merasa kesinggung, ya iya bagus kesinggung. Biar untuk memperbaiki diri makin bagus, alhamdulillah. Kalau kayak gitu terus ya sudah nggak akan pernah bagus. Maka kalau ada yang ceramah, ada yang khutbah, ada yang isi pengajian, kita terus tambah baik, alhamdulillah. Kita akhirnya mau memperbaiki diri juga, alhamdulillah. Syukuri seperti itu. Daripada kita terus saja pertahankan hal-hal yang tidak ada tuntunan, pertahankan ibadah-ibadah yang tidak pernah ada dasar. Semuanya ingat, dalam ajaran kita itu sudah ada
ajarannya dari Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diajarkan pada kita. Tinggal kita mau praktekkan atau tidak. Yang mau menerima alhamdulillah, yang mau bertahap yang monggo silahkan, yang tidak mau menerima ya tugas masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin, saya selalu ingatkan, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tugas kita cuma ingatkan saja, menyampaikan. Terus yang kedua, tidak ada zikir tertentu antara duduk 2 atau 4 rakaat sholat tarawih. Baiknya imam mengistirahatkan jamaah daripada menyuruh untuk berzikir. Biasa istirahat lebih lama setelah 4 rakaat berlalu. Biasanya kalau yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau setelah lakukan 4 rakaat duduk lebih lama. Nah di sini kalau kita lihat apa yang ada bacaan atau tidak antara duduk tadi, yang jelas tidak ada. Ada yang buat bacaan-bacaan tertentu, nanti akan saya jelaskan dalam poin nomor 3. Juga bacaan seperti ini juga tidak ada. Terus apa yang dilakukan? Istirahat. Makanya tarawih disebut tarawih. Tarawih itu dari kata roha. Roha itu dalam bahasa Arab artinya istirahat. Sholat tarawih itu nyantai. Jangan paksa-paksakan orang terus. Sudah ngebut, nanti zikirnya pengen cepat-cepat lagi. Ayo jamaah beri lagi. Biasanya pakai lafaz as-salatul jami'ah rahimakumullah. Iya toh? Nah, saya masih ingat ini sejak kecil ini, masih tertanam juga ternyata. Ya, ada Bilal yang nanti ditugaskan. Bilal nggak perlu kita istilahkan dengan Bilal tadi untuk baca-baca seperti tadi, teriak-teriak seperti tadi, tidak perlu, nggak ada. Jenengan kalau mau bukti yang kami katakan tadi, silakan nanti nyetel TV di bulan Ramadan ada tarawih dari Mekah Madinah. Nanti jenengan lihat sendiri situ. Ada nggak mereka baca-baca zikir seperti yang kita lakukan? Kok bisa ibadah yang kita lakukan kok tidak sama dengan sama? Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Nabinya berapa? 1. Masa yang di sini beda dengan yang di sana? Gampang sekali loh jawabannya. Siapa yang dekat dengan Nabi? Yang di Mekah Madinah atau yang di Gunung Kidul? Gampang jawabannya. Sana lebih dekat dengan Nabi loh. Guru-guru di sana semua belajar pada yang punya sanad juga sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah simpel sekali ajaran yang mereka ajarkan. Namun selalu dituduhkan kalau kita ajarkan kayak gini nanti sedikit Wahabi, sedikit nanti ISIS kayak gitu. Ngajarkan ajaran Nabi SAW. Sampai jamaah-jamaah yang pergi umroh, pergi haji itu ada yang larang hati-hati ambil buku dari kerajaan Saudi Arabia. Hati-hati buku-buku sesat. Kemarin ada jamaah yang setor ke saya, Ustaz coba cek di sini ini buku sesat nggak? Saya dapat dari Saudi kemarin. Pak ini buku sesat gimana? Suruh wanita berjilbab. Suruh ibu-ibu pakai jilbab sesat sama mboten? Malah senang banget sekarang pakai jilbab. Dinaik gratis. Iya nah. Masa buku kayak gini dibilang sesat coba? Terus kalau gitu ganti saja bukunya. Buku buka-buka aurat, pakai baju you can see, pakai baju bebas kayak gitu, mau dikasih buku kayak gitu? Rusak orang-orang. Suruh nutup aurat bukunya. Buku Wahabi. Ziarah kubur, buku Wahabi lagi. Ya Allah, kita ajarkan sesuai tuntunan itu pakai dalil loh. Bukan pakai logika, bukan pakai dengkul mikirnya. Ini pakai dalil. Dalilnya dari mana? Al-Quran lan hadis. Jelas punya petunjuk. Nggak akan sesat kalau orang pegang teguh dua kitab ini, Al-Quran lan hadis, nggak akan sesat. Makanya kalau Saudi kasih kayak gitu ambil. Mumpung itu dikasih gratis. Saudi nggak pernah minta bayar loh dikasih apa-apa kemarin. Kalau jenengan umroh, jenengan haji, itu nggak minta bayaran. Rata-rata buku dikasih gratis. Ada Al-Quran juga dikasih gratis. Zam-zam saja jenengan ambil saja gratis cuma-cuma. Kadang nyolong-nyolong juga. Bukan nyolong sih, maaf, ngambil. Namun nyolongnya itu ya karena nyimpan-nyimpan di tas. Ya, bawa di koper lagi, padahal sudah bawa pulang. Berapa liter? 5 liter apa 10? 5 liter.
Aturannya nggak boleh bawa di tas lagi. Kalau bocor ya bahaya. Namun kan jamaah kita ya pinginnya saya mau ambil langsung. Sebenarnya sama saja. Namun pengen yang asli ya asli juga kalau dikasih sama Saudi. Ya di sini juga gak ada, ya sudah cukup, dan itu nanti toko aja yang ada di Jogja. Ya, selama ada label Zam-Zamnya itu insya Allah asli. Sudah ya. Jadi ajaran itu pakai yang masih akurat, yang masih asli, yang masih dari tuntunan Nabi SAW. Yang ketiga, ada doa antara salat tarawih yang 2 atau 4 rakaat seperti berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah, baca langsung lompat ke halaman berikut, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam Al-Amali jilid 5 nomor 50 dan Ibnu Huzaimah dalam sahihnya nomor 1887. Ibnu Huzaimah berkomentar, andaikan sahih bisa menjadi dalil. Juga diriwayatkan oleh Al-Wahidi dalam Al-Wasit 1 nomor 640, sanad hadis ini dhaif karena adanya sanad dari Ali bin Zaid bin Jada'an dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Salman Al-Farisi. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari terakhir dari bulan Sya'ban. Lantas disebutkan hadis tersebut. Ali bin Zaid bin Jada'an itu dhaif sebagaimana keterangan Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ibnu Huzaimah telah menjelaskan, saya tidak menjadikan perawi ini sebagai dalil karena hafalannya jelek. Taib. Kesimpulannya hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Hadis lemah tidak bisa dijadikan amalan. Walaupun sebagian ulama katakan hadis dhaif masih bisa dijadikan fadilah amal. Iya, fadilah amal iya, namun tidak bisa dijadikan amalan. Beda. Nyemangati orang boleh, namun kalau jadikan amalan, saya jadikan sandaran hukum tidak bisa. Ya, jadikan sandaran hukum tidak bisa. Fadilah amal cuma bicarakan amalan ini keutamaannya kayak gini. Bisa. Namun kalau disuruh beramal dengan hadis dhaif tidak bisa. Makanya hadis ini tidak bisa kita pakai. Ini kalau kritik karena ini sering diamalkan, namun asalnya dari hadis yang dhaif. Yang benar yang mana kalau gitu? Lihat bacaan di bawahnya. Zikirnya cuma ada ba'da sholat witir. Apa bacaannya? Subhanal malikil quddus. Ulang 3 kali nggih. Subhanal malikil quddus. Bacaan 3 lebih keras. Kemarin sudah saya ajarkan. Subhanal malikil quddus. Lanjut. Rabbil malaikati warruh. Sahih. Satu lagi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min hukubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Niki pun dihafal, dereng hafal. Nanti para takmir, para imam nggih, nanti dituntun jamaahnya untuk doa ini men hafal. Ya, berwitir, kalau mereka belum hafal suruh ini dituntun aja. Ya, biar sesuai dengan sunnah. Ya, sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji untuk malam hari ini. Tolong ibu-ibu tetap tenang sampai selesai. Mumpung terakhir loh ketemu saya sebelum Ramadan. Ya, minggu depan libur, kemudian minggu depannya lagi tetap ada seperti biasa nggih. Satu malam Kamis libur, satu malam Kamis lagi, malam Kamis berikutnya tetap ada seperti biasa. Yang jelas tanggal 28 sampai tanggal 5 kalau izin ada keperluan. Ada yang bertanya monggo. Ibu-ibu dulu ya, Bapak ya. Bapak takmir nanti yang takmir itu ten masjid mawon. Iya, ibu-ibu monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mic-nya dicerak kayak maut Bu. Apa? Betul cerak. Ya, kajian malam kemarin itu mengkaji tentang wanita yang masuk neraka gara-gara tidak mau ngasih Makan kucing. dan saya itu takut sama kucing. Nggak kulo, minjang. Iki bingung Pak. Niki sing tumpukan wingi. Telepon. Ya. Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu dulu ya. Mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Terus yang ketiga, mic-nya di mana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, karena yang ingin saya tanyakan buat yang Ustaz semester barusan. Ya. Begini Ustaz, di kampung saya masih ada satu tradisi yang sampai sekarang masih susah sekali ditinggalkan, yaitu tradisi rasul Ustaz. Pada tradisi rasul tersebut di kampung saya, terus pada umumnya itu setiap kakak nantinya akan mendapat giliran untuk membuat tingkung dan nasi uduk Ustaz. Yang nantinya tingkung tersebut dibawa ke balai dusun, dan jujur oleh karena saya ingin menjadi warga masyarakat yang baik, tiba giliran saya juga saya membuat tingkung tersebut. Ya, di sini yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya tingkung tersebut apabila kita makan begitu Ustaz. Sepertiga dari tingkung tersebut dikembalikan ke penyetor tadi. Jadi bagaimana hukumnya seandainya bagian tingkung itu kita makan, dan apakah itu termasuk sudah suatu persembahan? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada di sini Pak, ada di depan, ada yang ini juga. Ini kok Pak, ada depan ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz, yang mau saya tanyakan yang pertama adalah amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan pada saat iktikaf. Yang kedua, tadi dijelaskan bahwa jangan memasang gambar-gambar yang bernyawa itu tidak boleh. Nah, kalau memasang foto-foto keluarga itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ya, terus ini ada depan ini Pak. Tanya aja Pak, gak apa-apa. Iya. Mumpung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau tanya, mungkin sama ibu itu, kalau tadi foto itu tidak dipajang, tapi kalau misalnya disimpan di album foto untuk kenang-kenangan, misalnya mau lihat selang fisika atau apa. Ribut Pak. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Ada lagi ibu-ibu? Masih ada lagi? Ada satu. Ya kasih aja Pak. Mumpung. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didekatkan Bu mic-nya. Apa tadi? Yang hilang apa Bu? Hafalan. Ya maaf, coba diulang hafalan Qurannya gimana yang hilang maksudnya? Kita menghafal Al-Quran, cuma kemungkinan ditakutkan jangan sampai kemudian kita lupa itu. Iya. Hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah berdosa atau tidak menghafal atau menghafal bagaimana? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Pon, Bapak ada satu. Mic mana? Mic ini. Yang bawa nanti dulu, yang bawa nanti. Sebentar. Ini sudah duluan. Jenengan telat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan foto, karena setelah menyampaikan foto, tapi saya akan menanyakan berkaitan dengan foto. Di negara Republik Indonesia itu kebanyakan rumah penduduk belum diwajibkan untuk pasang gambar presiden dan wakil presiden, apalagi pejabat pemerintahan. Kalau sampai tidak pasang foto wakil presiden dan presidennya juga lambang negara, bisa sekarang ini dikatakan orang ikut ISIS, mungkin juga bisa seperti itu. Karena kami di warga masyarakat itu bisa terhindar dari desa, tapi juga tidak dicap sebagai orang yang ikut-ikutan ISIS. Itu pertama. Kedua, karena berkaitan dengan masjid. Masjid itu masih banyak di sekitar kami, bahkan di sekitar Bulu masjid itu bisa aktif untuk sholat 5 waktu, cuma pada waktu maghrib dan isya. Untuk subuh
dan dulu mungkin asal juga masih ada. Ini bolehkah untuk melakukan etika? Terima kasih. Baik, yang pertama ini tentang masalah kucing. Tadi tentang hadis yang ada wanita yang masuk neraka cuma gara-gara kucing. Terus ibu ini tadi takut dengan kucing. Terus ada kucing yang punya anak banyak, kemudian ada dalam rumahnya, dia takut juga untuk meliharanya. Jenengan tidak punya kewajiban memelihara kucing. Rasul itu katakan tadi, ada yang masuk neraka gara-gara kucing, bukan berarti kita disuruh pelihara kucing. Ada kucing masuk di rumah kita, apakah kita harus pelihara? Enggak. Kalau jenengan rasa berat dan takut juga dengan kotorannya, ngerepotkan ketika ada dalam rumah, kalau mau diusir dari rumah nggak apa-apa, buang di tempat yang jauh, kemudian situ dia bisa hidup. Jenengan tidak zolimi kucing. Kucing itu dilepas tetap bisa hidup. Dalam rumah dia bisa hidup, di luar rumah juga dia bisa hidup. Sama seperti bapak yang punya manuk misalnya. Coba, kalau punya burung seperti itu, dilepas bisa nggak? Bisa. Kok nggak mau lepas? Nggak mau toh? Iya. Kan nggak pelihara itu kan nggak dosa kan? Enggak. Jenengan kan yang merepotkan diri sendiri biar nanti beri pakan, biar nanti ya dengar suaranya, kan jenengan yang repotkan sendiri. Dia lepas pun nanti bisa hidup di mana? Di tempat yang luar juga tetap bisa hidup. Jadi di sini bukan berarti kewajibannya ada kucing kita mesti jaga, enggak. Yang penting jenengan nggak sakiti kalau kucing itu ada di rumah, nggak sampai membunuhnya kalau ada di rumah. Adapun kalau membunuh kucing, kalau tidak sengaja, mudah-mudahan dimaafkan. Yang penting orang itu nggak punya keyakinan yang macam-macam. Kadang kalau ada yang nabrak kucing, ya dikira nanti setelah ini ada suatu musibah besar yang nanti akan datang. Ya, ini tidak boleh dengan keyakinan semacam ini. Ini keyakinan yang tidak ada dasar. Gara-gara kucing bisa ciloko, bisa sampai kena musibah yang parah nantinya setelah nabrak kucing ini. Kadang ada yang punya keyakinan nabrak kucing nanti turun hujan deras, hujan besar. Nggak ada juga kaitannya. Namun kalau ini dengan sengaja, ya banyak-banyak bertobat, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahannya. Kemudian yang ketiga, ada tradisi rasulan tadi. Kalau jenengan paham itu ada ritual-ritual syirik di dalamnya, ada penyajian pada selain Allah, maka sudah patutnya tidak diikuti. Satu. Yang kedua, jenengan tanya tentang makanannya, tidak boleh dimakan. Ya, makanannya tidak boleh dimakan. Yang ketiga, kalau ada yang bisa nasihatkan, baiknya tradisi ini diubah, biar tidak datang petaka, biar tidak datang musibah, biar Allah tidak segera murka. Karena sebab musibah itu datang, faktor terbesar itu cuma gara-gara syirik. Itu faktor terbesar, itu musibah itu datang. Kemudian yang keempat, amalan-amalan ketika itikaf apa? Jenengan sibukkan diri dengan ibadah. Banyak baca Al-Quran, banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak baca zikir, diam di situ banyak-banyak berdoa. Apalagi di malam hari sibukkan lagi dengan sholat malam, pagi hari sibukkan lagi dengan sholat dua. Konsen pokoknya untuk ibadah, tidak ada yang ganggu-ganggu ketika itu. Memang itikaf tujuannya supaya bisa konsen dalam ibadah. Nah, terus ini semua pertanyaannya tentang masalah foto. Ya, sampai ditanya foto pajang foto presiden itu gimana? Gini Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan bahwasanya para ulama ada perselisihan pendapat dalam hal apakah foto yang kita ini, foto dari HP ini, ya, dengan orang yang lukis dengan tangan, yaitu jadi pelukis, yang lebih berat itu yang lukis dengan tangan. Karena kalau dengan foto itu ibaratnya cermin. Cermin persis langsung kan? Persis. Maka foto seperti ini diperingan. Saat ini tidak masalah. Yang kalau permasalahkan tadi foto orang soleh. Satu. Paham ini ya? Tahu foto orang soleh?
Kenapa foto orang soleh tidak boleh tadi? Dikultuskan. Jenengan kultuskan presiden? Kultuskan wakil presiden? Ya sudah. Paham kan? Terjawab kan? Sudah. Yang tadi kenapa diingatkan? Kenapa yang lukisan tangan nggak boleh? Lukisan tangan nanti akan dituntut oleh Allah. Silakan hidupkan yang kamu gambar ini pada hari kiamat. Kalau nggak bisa, ya jelas memang nggak bisa. Akan dihukum untuk itu. Kenapa tidak boleh dengan lukisan tangan? Dengan tangan sendiri tidak boleh. Jenengan sudah menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Karena buat sendiri dia. Maka disuruh coba kamu masukkan nyawa di situ, hidupkan. Bisa nggak? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Jelas tidak bisa. Maka Allah tantang siapa yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Makanya ini yang saya ingatkan, hati-hati jadi pelukis. Hati-hati jadi pelukis. Ibnu Abbas pernah ada seorang pelukis itu datang ke hadapan beliau, kemudian beliau tegur, saya kerjaannya ini pelukis. Ibnu Abbas katakan, bawa hadis tadi, kamu akan disuruh untuk hidupkan gambar ini lagi pada hari kiamat. Mampu nggak kamu? Langsung mukanya langsung berubah. Alias memang dia tidak punya kemampuan untuk hidupkan gambar yang sudah dia buat. Ini yang perlu diingatkan. Sedangkan ini nantinya ya, yang dari hasil HP ya, itu kan ada yang dipakai untuk foto profil di Facebook. Insya Allah sebenarnya tidak masalah. Apalagi pemajangannya bukan dipajang. Ya, yang penting yang jelas kalian kalau ingatkan dua hal. Yang pertama jadi pelukis. Yang kedua apa tadi? Mengkultuskan. Jadi kalau gambar dari pelukis tadi itu tidak boleh dipajang. Kuncinya di situ. Ya, kuncinya di situ. Gambar dari pelukis tidak boleh dipajang. Ini kesimpulan terakhir dari kami. Dan untuk menjawab permasalahan yang ada tadi. Sekarang kalau yang ditanyakan tadi tentang apa tadi? Foto keluarga, ya silahkan. Namun saran saya cuma baiknya disimpan di album saja. Ya. Yang lain-lainnya lagi, kalau tadi foto presiden tadi gimana? Boleh nggak? Oh, saya kena masalah kalau bilang nggak boleh, nanti dibilang ISIS nanti. Enggak, tetap boleh. Ya. Jadi yang ditanyakan seperti itu. Sehingga tadi kalau ada tanyakan gambar tangan, kalau gambar tangan, lukis tangan nggak, lukis tangan cuma tangannya saja masih boleh. Namun kalau utuh ada kepala, gambar dikatakan bermasalah kalau ada kepalanya. Gambar lukisan tadi nggih, yang masalah penting itu pada kepala. Jadi kalau kepalanya hilang, cuma bagian tangan atau kaki saja tidak dihukum bermasalah di sini. Karena nyawa pusatnya itu pada kepala. Kalau kepala nggak ada, hidup nggak? Nggak hidup. Kalau tangan nggak ada, masih hidup. Kemudian untuk hafalan tadi, pokoknya jenengan punya niatan untuk menghafal. Dan untuk jaga hafalan. Jaga hafalan bagaimana? Ulang-ulang terus hafalan tadi. Yang sudah dihafal itu diulang-ulang terus. Jangan punya niatan saya tidak mau menghafal karena takut lupa. Nggak boleh seperti itu. Tetap menghafal, jangan sampai lupa. Gimana biar tidak lupa? Diulang-ulang terus bagi yang mau menghafal Al-Quran. Terus sholat maghrib isya, apa ini? Itikaf. Yang terakhir tadi apa? Oh iya, masjidnya itu cuma dipakai maghrib, isya. Sedangkan untuk zuhur, asar, jamaahnya biasanya kosong, gitu. Boleh nggak dipakai itikaf? Jenengan sebut itu masjid nggak? Ada jumatan atau tidak? Ada, boleh dipakai untuk itikaf. Nah, tugas jenengan nanti untuk hidupkan biar sholat 5 waktu benar-benar ada. Zuhur ada, asar ada, subuh ada, bukan hanya maghrib lan
nisa. Wallahu alam bisawab. Itu saja, dan kami doakan mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang sampai ketemu lagi nanti ba'da Ramadan. Bagi yang ketemu ba'da Ramadan, insyaallah satu malam Kamis libur, dan kita akan ketemu lagi pada malam Kamis berikutnya setelah satu pekan libur. Namun ingat, tidak ditanggung uang transport bagi yang datang. Mohon bisa antri pulang pelan-pelan ya, dan mudah-mudahan selamat sampai di tempat tujuan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما، ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال. نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما، تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلال، تهدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.